Welcome back di Filosofi. Yuk cerita film. Hai yang suka gratisan, apa kabar? Di dunia ini memang gak ada yang gratis, tapi kalau kamu subscribe terus nyalain lonceng notifikasi itu masih gratis kok. Dan untuk kali ini guys, aku bakal ngebahas sebuah film yang berjudul The Final. Film ini rilis pada 2010 dan digarap oleh Joy Stewart yang bergenre horror thriller. Jadi singkatnya film ini menceritakan bagaimana para korban bully membalas dendam dan merencanakan sesuatu yang mengerikan. So langsung aja kita ke reviewnya, let's go! Remember we learned that somebody severed the human spinal cord. Scene awal memperlihatkan video hitam putih di mana ada seorang gadis yang membeli burger gocengan. Tapi terlihat semua orang yang ada di sana menatapnya dengan sinis. Karena merasa diejek, dia pun marah dan membanting meja. Inilah The Final. Scene kemudian berpindah ke sebuah ruangan kelas di mana ada seonggok laki-laki yang bernama Raffi yang sedang diusili oleh teman satu kelasnya yang bernama Bradley dan Bernard. Dan gak ketinggalan juga ada 3 orang cewek famous sekolah ala-ala The Virgin, ada si Heather, Bridget, dan Kelly. Karena udah ngerasa war banget nih, mereka hobi banget ngebully. Salah satunya adalah ngebully si Emily ini. Sementara itu, scene juga memperlihatkan 2 orang laki-laki yang bernama Dan dan juga Jack yang sedang belusukan dan mempersiapkan semacam jebakan. Nanti aku bakal kasih tahu ini jebakan untuk apa. Perkenalkan, ini Om Parker yang merupakan tetangga baru Dan di rumah itu. FYI aja nih guys, kalau Dan ini baru ngedapati sebuah rumah yang merupakan warisan dari keluarganya dan jebakan itu dipasang di seputaran rumah itu. Malamnya di rumah Emily, dia sedang menonton sebuah video yang dikirim oleh Raffi, tapi bukan video 19 detik. Tapi ini semacam video penyiksaan dan pembantaian. Benar saja, besoknya para geng korban bully ini berkumpul dan membahas sebuah rencana yang berkaitan dengan pesta kostum yang mereka buat sendiri. Yang nyatanya, pesta kostum ini dibuat sengaja oleh mereka dibantu dengan sebuah geng yang bernama Triples untuk membalas dendam dan membantai mereka para pembuli. Serem gak tuh? Para geng famous yang sok jago ini pun gak berhenti buat ngebully mereka tanpa tahu apa sebenarnya yang bakal terjadi sama mereka. Mam. Tak lama kemudian datang seorang laki-laki hitam manis yang bernama Curtis. Dia mengundang Raffi dan yang lainnya untuk datang ke acara sesi fotonya dan meminta bantuan mereka. Curtis adalah tipe-tipe orang yang masuk geng sana-sini alias netral. Dan karena ia baik, Raffi dan kawan-kawan memutuskan tidak mengundangnya ke pesta kostum nanti. Saat di acara Curtis, Raffi tidak sengaja bertemu dengan Bradley dan juga Bernard di dalam toilet. Mereka pun lagi-lagi menjadikan Raffi sebagai bulan-bulanan dan menghancurkan kamera Raffi. Dan yang kemudian masuk dan melihat kamera Raffi yang telah rusak, akhirnya berinisiatif untuk menolong. Tapi akhirnya dan juga jadi bulan-bulanan mereka. Scene memperlihatkan suasana rumah Raffi yang kelihatan dingin dan tidak harmonis. Sedangkan Jack juga terlihat sedang pamit dengan ayahnya, tapi ayahnya kelihatan tidak peduli sama sekali. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan ya, kalau selain mereka itu di sekolah selalu dibully, di rumah juga mereka tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Ini menyebabkan mereka tertekan dan akhirnya ngelakuin hal-hal di luar nalar dan semacam psikopat. Mereka pun mempersiapkan tempat di mana akan diadakan pesta malam itu. Kamera bahkan senjata pun telah dipersiapkan. Malamnya, ciwi-ciwi famous juga sudah siap dengan kostum mereka. Sedangkan Tommy juga sudah sampai di tempat pesta. Sementara itu Bradley dan juga kawan-kawannya juga sedang OTW ke lokasi sambil ngegelek di mobil. Tapi sialnya mobil mereka diikuti oleh pak polisi yang sedang patroli dan mereka langsung diinterogasi. Tapi bukannya malah ditangkap atau ditahan, mereka akhirnya dibebaskan kembali setelah polisi mengambil ginji yang mereka punya. Wah, se-friendly itu polisinya. Hedon-hedon pun dimulai, semua yang diundang telah datang ke sana. Tapi ada tamu yang gak diundang yang tiba-tiba datang, yaitu Curtis. Sempat ragu karena Curtis ada di situ, akhirnya mereka pun melanjutkan sesuai dengan rencana. Emily pun kemudian mencampurkan sesuatu ke dalam minuman, dan mereka yang gak tahu nih asik minum sambil joget-joget ala anak joget. Tapi tak lama kemudian semua orang yang ada di sana pun teler dan kemudian pingsan. Setelah semua kunci mereka amankan, mereka pun kemudian membangunkan para korban. Mereka yang pingsan pun kemudian terbangun dan mendapati diri mereka sudah terikat dengan rantai.
Dan kawan-kawan di sini menggunakan topeng dan dia berkata bahwa malam ini mereka akan melakukan sebuah penyiksaan kepada Bradley dan teman-temannya. Di sini Mas menganggap itu semua adalah sebagai candaan atau lelucon yang basi. Lalu tiba-tiba Jack yang menggunakan topeng langsung menembak Miles dengan semacam senjata ternak di pipi dan kakinya. Lalu kemudian Miles pun diseret ke gudang. Semua orang di sana seketika menjadi panik. Tommy kemudian memohon untuk dibebaskan dan ternyata mereka berbaik hati nih untuk membebaskan Tommy. Tapi nggak segampang itu Ferguson. Karena ternyata geng Triple sudah menunggu di luar untuk memburu Tommy sampai akhirnya Tommy berhasil terkena jebakan. Lalu kemudian Tommy diseret dan dimasukkan ke dalam gudang bersama korban yang lain. Bradley yang awalnya sok jago pun nangis kejer karena ketakutan. Bernard yang kesal pun menantang Ben dan kawan-kawan, tapi yang ada dia malah ditusuk di bahu dan dicekokin sebuah minuman yang bikin dia kejang-kejang. Tapi nggak sampai di situ aja, Emily kemudian datang dan mengakupuntur dada si Bernard dan menusuknya dengan jarum yang gede-gede gitu guys. Ih, ngilu. Sementara itu, Raffi dengan sengaja menjatuhkan kunci di dekat Curtis. Curtis pun dengan sigap mengambil kunci itu dan bisa meloloskan diri. Tapi kemudian Dan mencoba menembak Curtis, tapi Raffi menyerang Dan. Ben yang merasa bahwa rencana itu berantakan, kemudian dia marah dan langsung menusuk Raffi sampai Raffi game over. Curtis pun kemudian berlari dengan cepat dibarengi dengan geng Triples yang mengejarnya. Sampai akhirnya Curtis bertemu dengan seorang polisi yang lagi asik ngegelek sama barang yang diambilnya tadi dari si Bradley. Oke. Hey, stay back! Stay back! Look, man, they're killing people. Who's killing? Saat Curtis akan meminta bantuan, tapi tiba-tiba geng Triples datang dan menembaki mereka dan membuat polisi itu KO di tempat. Scene kemudian beralih ke dalam rumah kembali, yang sekarang adalah giliran Heather. Wajah Heather diolesi oleh semacam krim yang ternyata krim itu bisa membuat kulit meleleh. What? Just leave. Sementara itu Bradley yang sok berani ini coba menantang Dan dan kawan-kawan untuk membuka topeng dan jangan jadi pengecut di balik topeng itu. Lalu akhirnya Dan pun membuka topengnya dan dibarengi oleh teman-teman yang lain. Dan itu pun membuat mereka semua terkejut atau terheran-heran. Open up, please. Sementara itu Open up. I need Curtis some yang help. berhasil selamat dan sampai di rumah Om Parker kemudian meminta tolong. Tapi Om Parker malah menodongkan pistol ke arah Curtis karena disangkanya Curtis ini rampok ya, mungkin karena tampangnya. Curtis pun kemudian dipeluk kota oleh Om Parker. Man, there's still time to save I everybody. told you once, I told you too often. Mereka yang sudah membuka topeng akhirnya melanjutkan penyiksaan. Kemudian Emily menyuruh Bridget untuk memotong jari-jari Bradley. Tapi di sini terlihat Bridget yang tidak mampu melakukannya. Tapi kemudian Emily menawarkan hal serupa ke Bradley agar ia bisa dibebaskan. Tapi emang dasar si Bradley ini yang bangsat maksimal, ia pun mau aja. Bridget pun kemudian memohon kepada Bradley agar tidak melakukannya, tapi Bradley tetap memotong jari-jari Bridget. Dean yang udah gak punya otak ini pun kemudian menyuruh Bradley untuk memotong 9 jari lagi. Lalu 1 jari pun kemudian kembali dipotong. Emily kemudian memberikan kesempatan pada Bridget untuk gantian memotong jari si Bradley. Tapi si Bridget yang tiba-tiba jadi baik ini gak mau nyakiti Bradley. Dan alhasil mukanya si Bridget itu diolesi oleh krim yang dapat melelehkan kulit sehingga Bridget kejang-kejang guys. Sementara itu Curtis yang diikat oleh Om Parker pun kemudian coba menjelaskan pada Om Parker hal yang terjadi dan meminta pertolongannya. Karena penasaran, Om Parker coba mempercayai Curtis dan berjalan menuju ke sana. Tapi sialnya Om Parker bertemu dengan salah satu anggota The Triple dan Om Parker terkena jebakan. Untunglah Om Parker yang sudah berpengalaman di dunia veteran pun langsung dengan sigap menikam salah satu anggota dari The Triples itu. Curtis yang sudah berhasil melepaskan diri pun langsung menelpon polisi untuk meminta pertolongan. Sementara itu Dan sedang menikmati menyiksa Bradley dan kemudian dia menusuk tulang belakang Bradley yang jelas saja ini membuat tubuh Bradley lumpuh total bahkan selamanya. Remember we learned that if somebody severed the human spinal cord, they'll become... Selanjutnya giliran Rick yang bacot. Dean dan kawan-kawan pun langsung memutuskan alat bacot Rick dengan berencana memotong lidahnya.
Briggs, this Tapi tiba-tiba Curtis datang dan menodongkan senjata kepada mereka dan menyuruh mereka untuk berhenti melakukan hal gila ini. Tapi karena mereka bandel gak mau berhenti, aksi tembak-menembak pun terjadi, di mana Curtis menembak Andy dan Dan menembak Curtis. Dan kemudian mendekati Curtis yang sudah terkapar untuk menggame overkannya. Tapi tiba-tiba Dan ditembak oleh Emily, karena Emily di sini sudah kelihatan muak dengan tingkah laku Dan yang sudah lari dari rencana. Jake pun kemudian memeluk Emily dan kemudian malah menembaknya juga, guys. Tak lama kemudian akhirnya polisi pun datang, tapi Jake malahan bunuh diri. Sontak saja kejadian di malam itu merubah segalanya. Curtis terlihat masih dalam masa penyembuhan, sedangkan anggota Triples yang selamat masih bebas berkeliaran. Kelly yang selamat tanpa luka sedikit pun kemudian terlihat depresi dan berniat mengakhiri hidupnya. Sedangkan orang yang kita lihat di awal scene tadi ternyata adalah Bridget yang separuh wajahnya telah hancur dan jarinya sudah terpotong dua, guys. Dimana seperti terlihat di awal scene kalau dia itu diejek dan semacam dipandang jijik oleh orang yang melihatnya. Lalu film pun tamat. Nah, itu dia review alur cerita lengkap dari The Final 2010. Apa ya pelajaran yang bisa kita ambil? Jadi intinya hiduplah dengan lurus-lurus aja, jangan sok jago apalagi ngeremehin orang lain. Karena kita nggak tahu apa yang ada dalam pikiran seseorang, guys. Karena inget loh ya, 1% dari seluruh warga atau manusia di dunia ini 1%-nya itu adalah psikopat. Siapa tahu ada di sekeliling kamu. Nah loh, kok jadi cerita horor? Tapi yang pasti thanks buat kamu yang udah nonton video aku. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like video ini ya. Terus juga di-share sama orang-orang kalau misalkan ini video berguna dan bermanfaat. Aku pamit, thank you, bye.